Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smegadia Podcast. Kali ini agak berbeda karena podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Bukan Syahrini, bukan juga Ariel Noah, tapi mari kita sambut Ketua baru OSIS Megadia Baya. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya calon ketua OSIS. Kok calon? Oh, belum pelantikan. Iya, Oke. belum pelantikan. Iya. Saya di sini. Perkenalkan dulu. Nama saya Dinda Novel Dea Cahya dari kelas 10 Farmasi. Di sini saya mau podcast sama Bu Eca. Iya. Jadi Dinda Novel hobinya nggak disebutin sekalian? Hobinya Enggak juga, bercanda. Oke, santai ya. Kita ngobrolnya santai aja, nggak usah tegang. Kalau tegang tarik nafas 3 kali, tapi jangan sampai keluar yang bawah. Oke, pertanyaan pertama nih, kan kemarin udah pemilihan ketua OSIS, ternyata dapat hasil pemenangnya Dinda Novel, tinggal nunggu pelantikan. Apa sih rasa yang dialami? Seneng kah, sedih kah, atau malah beban nih? seneng sih, tapi Oh, ada tapinya. Tapi apa ini? kan Dinda itu jadi ketua OSIS toh. Kan Oke. pasti ada amanah Ya. dari semua guru, kan pasti juga itu kayak ini ketua OSIS Megadia. Jadi lebih Iya, dipandang, iya. lebih dilihat terus. Ya kalau nggak bisa nuntun murid yang lain buat disiplin, sopan, akhlaknya bagus, itu kayak loh, ini ketuanya gimana? Oke. Kok anggotanya gini? Kalau ketua kan harus apa ya? Pemimpin. Memberi contoh, Ya, leader. panutan. Iya. Tapi kok kalau anggotanya jelek, kesannya jadi ketuanya ini yang diajarkan apa? Oke. Gitu. Jadi seneng tapi beban karena harus bawa amanah yang Iya. gede gitu ya. Ya, tapi nggak beban banget. Emang kan tugasnya ketua memberi contoh, ya. Oke. Nah, setelah kita kenalan masih 2 bulan ya. Iya. Jadi setelah kita kenalan yang masih 2 bulan nih, kalau Ibu lihat Dinda itu tipikal, kan kalau siswa di sekolah itu yang terkenal karena 2 hal. Tahu nggak apa? Apa ya? Yang dikenal atau yang terkenal di sekolah itu tipe siswa itu ada 2. Pinter, Ya, yang pertama itu karena pinter, yang Akhlak. kedua karena nakal. oh, Baru Menarik ya. ya. Jadi siswa di sekolah itu dikenal guru itu karena 2 hal. Kalau nggak sing paling nakal, ya paling rajin, pinter gitu. Nah, Dinda ini kalau saya nggak salah ya, semoga nggak cuma di awal-awal nih. Itu tipe yang pertama, yang rajin, pinter, semangat sekolahnya tuh gede banget gitu. Nah, kira-kira nih, apa sih yang bikin Dinda Novel tuh semangat sekolahnya, terus niat? dari itu orang tua, Orang tua. keluarga juga. Terus siapa lagi yang menjunjung status keluarga kalau bukan Dinda? Oke, ini saya lihat Dinda udah mulai berkaca-kaca nih. Kenapa? Dinda Novel bercerita sampai nangis gitu. Ada apa? Tenang. Coba tarik nafas dulu. Baru cerita. Yuk. Kakak pertama Ya. bisa dibilang hidupnya udah nggak sempurna. Oke. Cewek atau cowok? Cewek. Ya. Oke.
Yang kedua, cowok baik, ya nurut juga. Oke. Tapi belum nyadar kalau udah dikuliahin, disarjanain, dibiayain malahan, dimanja dalam satu keluarga itu. Tapi dia nggak ngerti. Kayak Belum dia ada tuh- feedback ke keluarga Iya. gitu. bener, dari maksudnya dia itu aku udah segini bantu keluarga, tapi kan kalau kakak pertama nggak bisa, seenggaknya yang kedua berusaha dong, itu berusaha cari kerja yang lebih baik, yang gajinya juga nggak maksimal banget ya, pokoknya cukup buat makan, terus buat orang tua juga, kan buat celengan juga, dia kan belum menikah, jadi kan kayak gaji di bawah UMR ya Bu ya, nggak cukup. Oke. Malah dia di stuk di pekerjaan itu aja, bukan malah nyari ke lain, kan dia udah punya titel. Oke. Jadi kayak Dinda harus semangat. Siapa lagi? Ya, jadi yang dilihat yang kalau capek, kalau sedih, kalau kehilangan semangat tuh orang tua. Sama Bu Aja juga lihatnya ya orang tua gitu, karena kita bukan dari keluarga yang berada, otomatis mau nggak mau kita harus berjuang gitu kan. Sampai di titik ini pun Bu Eca nggak nyangka bisa dapat gelar ya sarjana, bisa ngajar kamu dan teman-teman, itu masih nggak percaya gitu. Jadi dulu sempet nih ada kayak celotehan waktu kuliah, kan kuliah tuh berat ya, Iya. tugasnya itu luar biasa, mesti gini, duh capek gitu. Temanku ada yang ngeluh gitu kan, aku bilang sabar, ingat ada orang tua yang nunggu kamu pulang, karena dia merantau kan, ada orang tua yang nunggu kamu pulang dengan baju toga. Walaupun sekarang bomnya anak kuliah itu kehilangan ya, semenjak masa pandemi nggak ada wisudanya online gitu, jadi lebih ya kehilangan lah momen-momen penting gitu. Kira-kira nih, kalau misalnya Dinda setelah lulus SMK, Dinda tuh udah kepikiran belum mau kerja atau mau lanjut kuliah nih setinggi-tingginya pendidikan? Kerja dulu. Oh, kerja dulu. Nanti itu disambi belajar juga biar UGM ngerebut aku. Wis, keren nih. Tujuannya UGM, Universitas Gajah Mada. Jadi bukan direbutin cowok ya, tapi universitas yang ngerebutin Dinda. Kalau bisa UI sama UGM. Oh, oke. Bagus, punya semangat tinggi, dilanjutin, jangan patah semangat. Masalah-masalah yang Dinda alami itu pembelajaran Dinda untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Di luar itu lebih apa ya, kejam. Iya. Istilahnya kan ada kata dunia itu sebenarnya kejam kan. Kalau kita nggak dikasih masalah dari kecil, ya kita melempem gitu, kita akan jadi mental tempe gitu. Nah ini usahanya Dinda, tadi kan beban nih Bu jadi ketua OSIS, nanti kalau anggotanya jelek ketuanya yang kena gitu kan. Nah strateginya Dinda nih mau bawa teman-teman tuh ke arah mana sih? Dari segi mananya Bu? Dari segi apapun bebas, mau dibahas segi apa dulu, terus apa bebas. Kan nanti ada beberapa program kerja dari Dinda. Lah kalau siswanya nggak naatin, ya Dinda bilangin baik-baik. Kan Dinda juga kelas 10, Iya. masih adik kelas. Dilema nih, kalau kakak kelasnya yang nakal ini bingung. Aduh, masih adik kelas
next gitu ya. Ya, tapi kalau nakalnya udah berlebihan, udah kelewat batas, ya mau gimana lagi? Kalau ketua kan nggak boleh kayak, wes biarin kakak kelas, adik kelas, tapi nggak mandang. Oh, jadi bodoh amat, Iya. kakak kelas salah gitu ya. Iya, salah, bener. Oke. Jadi kalau kakak mbak mau, ya udah. Nanti itu Dinda bilangin Bu Ana sama Pak Ip. Oh, jadi kembalinya ke Bu Ana dan Iya. Pak Ip. Kan itu pembimbingnya. Iya, betul. Nanti kalau Dinda ngambil kesimpulan sendiri, kan pikiran Dinda sama dewasa juga beda. Oke. Jadi ya udah ke guru dulu, baik-baik dulu. Nanti guru gimana? Ya itu. Tadi kan ada beberapa program kerja. Nah, boleh nggak sih di-spill apa sih program kerja Dinda Novel? Yang pertama pastinya razia. Oh, razia. Wah. Apa nih yang dirazia? Razia akbar bagi seluruh murid dari 10, 11, 12. Jadi mulai dari atribut, barang yang dibawa, yang dipakai, nanti seluruh anggota OSIS akan memeriksa apa aja sih. Kan kalau gini kan kayak misalnya Bu ya, nggak seuzon. Bawa pisau, bawa barang minuman nggak jelas gitu. Iya. Terus barang-barang yang bukan haknya dipegang gitu kan wis kelewat kan. 10 ini kan anaknya nakal-nakal. Oh, jadi for your information ya, Iya. yang nakal malah yang kelas 10. Iya, ada sih kelas 11 tapi kan nggak terlalu. Oke, mungkin karena kelas 10 kan masa Masih peralihan baru, iya. dari SMP ke SMK nih. Oke, salah satunya razia. Iya. Terus ada itu studi tour. Oh, study tour. Wow, Iya. seru nih. Iya. Terus kerja bakti sama senam. kerja bakti sama senam. Oke. Udah. Itu dulu. Itu dulu ya. Oke, untuk mewujudkan program kerja kan pasti ada apa ya istilahnya nggak mulus gitu kan ya. Nah itu strateginya Dinda nih buat ngejalanin program kerja. Karena pengalamannya Bu Eca waktu kuliah itu kan juga ikut kayak semacam OSIS gitu kan. Nggak semua program kerja itu bisa berjalan mulus. Bahkan ada yang nggak berjalan sama sekali gitu. Kira-kira strategi apa yang Dinda udah siapin biar wah program kerjaku tercapai sesuai dengan yang aku tujukan gitu. Kalau dari pihak sekolahnya nggak setuju, Dinda cari program kerja lain yang membuat pihak sekolah setuju sama murid-muridnya juga setuju. Kalau misalnya ya di sini kan kurang kayak ada event-event karena pandemi ini. Ya. Jadi kalau nggak setuju ya itu setiap kelas-kelas itu ngadain event sendiri. Kayak dari uang kas, dari apapun itu. Contoh eventnya tuh kayak apa sih? Kelas meet, tahu Kelas nggak? meeting, Iya. lomba-lomba Iya. gitu kan? Terus ada kayak kan di sini ada anak kesehatan, ada anak pemrograman gitu. Jadi kayak kesehatan buat minuman atau makanan yang berkhasiat gitu. Kalau yang pemrograman gini dia juga bisa membantu untuk ngevideoin, terus kayak bikin konten gini dong, kayak gini. Bikin konten tok. Oke, terus apa ya? Itu aja. oh itu Ya aja. nanti kalau udah Dinda jadi OSIS kepikiran. Oh iya, jadi Jadi seiring iya. berjalannya waktu ya. Jadi
Jadi tiba-tiba dapat ilham gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu podcast bareng Dinda. Semoga selama menjabat sebagai ketua OSIS ya, tinggal nunggu pelantikan, Dinda bisa menjalankan seluruh program kerja yang baik, bisa diterima oleh seluruh warga SMK Gama Cendekia, bahkan bisa sampai mengharumkan, memajukan nama SMK Gama Cendekia sampai ke luar ya. Amin. Oke, sekian dulu podcast kali ini bersama Dinda Novel. Kita jumpa lagi di podcast Megadia Baya selanjutnya.